Kamu minta laporan pidana Agus dicabutkan, sama aja ini dengan menyuap. Kalau ada gue duduk situ, gue nggak tahu dia akan ngapain gitu. Kalau Pablo kan, lu tunjuk-tunjuk, tutup semua pintu. Kalau gue nggak tahu dia tunjuk-tunjuk nggak gitu. Uang Agus di sini melibatkan ini bukan uang terlalu banyak, terlalu cerewet kamu Denny. Saya nggak perlu exposure ke sana, kita laporkan saja. Karena saya pengen dia tersangka. Jadi aku tuh dipanggil sama Kemensos itu udah lama. Dari persoalan ini mulai bergulir. Cuma aku tidak bisa hadir, aku memberikan surat bahwa tidak bisa hadir. Kemudian aku merapat ke mereka dengan surat lagi. Bahwa saya minta bertemu dengan pihak-pihak jajaran Kemensos. Dan kalau boleh diizinkan saya bertemu dengan Gus Menteri. Langsung menterinya langsung. Karena persoalan ini menurut saya harus ada kebijakan dari yang tertinggi. Coba berpikir untuk apa? Jadi memang ini nggak ada damai lagi dan terakhir nggak ada damai gitu. Yang ada itu adalah orang akan kok ini kasus ribet banget, kasih aja tuh sumbangannya Agus, kasih aja ke Kemensos kalau memang lu berani gitu, ya. Dan kalau dia semua habisin uang itu habisin aja silakan. Kalau lu berani habisin, gua tantang lu habisin. Dan jangan pernah nakut-nakutin Agus. Mau kalian buat laporan pidana terhadap Agus, kalian laporan pidana terhadap Wawa, kalian menggugat mewakili donatur, yang memang kita lihat kalian mengeset seolah-olah Pablo dan beberapa orang lawyer keluar dari ini membela donatur, dan kalian tahu, sehingga yang kalian sampaikan ke menteri awalnya kan harusnya kalian yang takut nih, nggak punya izin di luar ODGJ, tidak punya izin donasi, harusnya kalian takut. Ini terbalik. Kalian takut-takutin Pak Menteri. Kalian bilang Pak Menteri donatur sudah pergi menggugat. Padahal orang-orang kalian semua. Lu duduk pengacara semua yang bicara begini, bicara begitu. Kasihan kan, kita lihatnya ditunjuk-tunjuk. Walaupun katanya nggak ditunjuk ke dia. Cuma kan ini perempuan. Down ya, langsung drop gitu. Gini loh, lu punya anak cewek dan anak cowok. Lu nggak bisa samain didikannya. Itu aja nggak bisa. Treatmentnya nggak sama. And you talk with a woman gitu loh. You lahir dari rahim perempuan. You cannot be. Don't do that gitu. Dan gue yakin kalau ada Pablo di sana lucu sih itu. Kata Pablo dia mau. Makanya dia nggak boleh datang. Iya, kalau Pablo. Syarat utamanya itu nggak boleh. Iya, Pablo tutup pintu. Kalau ada gue nggak tahu dia akan ngapain sih. Kalau ada gue duduk situ gue nggak tahu dia akan ngapain gitu. Kalau Pablo kan lu tunjuk-tunjuk, tutup semua pintu. Kalau gue nggak tahu dia tunjuk-tunjuk nggak gitu. Nah, ini semua bagian daripada kehidupan yang menyenangkan aja. Gue seneng aja ngelihat Bang Farhad, dia kasihan matanya udah ngantuk, kacamatanya dibenerin mulu. Dia udah stres tahu. Kadang-kadang gue kalau ngeliat, gue nonton, kasihan juga dia orang capek banget kayaknya dia. Olahraga bang, olahraga biar seger badannya gitu loh. Kasihan, gue tuh cukup bersimpati dari satu sisi ya, karena gue juga kasihan. Buset deh, dia tuh iseng banget tau. Dia pergi nyerang semua pihak. Pablo dia serang, Yoloide dia serang, nyari masalah. Sekarang diserang balik, pusing lah gue kalau jadi dia juga. Aduh, kepala gue sakit. Ya janganlah dicari masalah itu, ngapain sih? Denny Sumargo yang awalnya cool-cool aja, sekarang udah makin galak. Denny, kau berani ya telepon keluarga Agus dan kau minta supaya kita tidak tahu dan dirahasiakan nama pengacara. Dan kau tawarkan 200 juta, kau tambah 300. Ini adalah upaya. Kita melihat bukan misi kemanusiaan di sini. Adalah kamu minta laporan pidana Agus dicabutkan, sama aja ini dengan menyuap, ya. Nggak tahu pakai uang siapa. Dari dulu kamu katakan udah clear. Dan aku mau akan tanggung kalau ada kekurangannya. Kalau tidak dikasih uangnya kepada Agus, kamu akan sikat Novi. Kamu akan mengembalikan pakai uang pribadimu. Itu hanya omong gede, omong kosong. Yang ada sekarang kamu menjebak Agus dengan cara-cara Agus sudah tidak butuh uang. Uang Agus di sini melibatkan ini bukan uang terlalu banyak, terlalu cerewet kamu Denny. Nah, jadi di dalam posisi ini kita harus mengerti, mengetahui dan memahami. Saya sudah sampaikan, inisiator itu adalah Novi, sedangkan objek adalah Agus, fasilitator adalah Denny Sumargo. Sejak kapan si Agus punya uang itu? Uang itu memang diperuntukkan untuk pengobatan Agus, bukan uang Agus. Nah, ini bukan sodakoh.
ini bukan sumbangan. Ini kadang-kadang orang tidak bisa membedakan antara sumbangan dengan donasi gitu ya. Dia merasa dirinya itu di situ ada di ya mungkin disenggol atau malu atau gimana, atau saya menantang dengan membobol suku gitu kan. Disitulah permasalahan suku itu. Terus saya bilang, ini orang nggak bisa dipegang omongannya. Waktu udah beres, dia bilang beres, kemudian dia bisa begini. Ini orang harus kita kasih satu tindakan yang supaya dia tahu bahwa kita nggak takut sama dia. Jadi kita laporkan juga dia secara diam-diam, karena dia kan suka melaporkan seseorang, kemudian dia menggembar-gemborkan itu untuk ngebangun exposure-nya kan. Saya pikir saya nggak perlu exposure ke sana, kita laporkan saja, karena saya pengen dia tersangka. Berarti jalan terus. Oh iyalah, karena saya pengen dia tersangka. Tidak ada kata damai? Ada kata damai nanti setelah dia mengerti bahwa apa yang saya lakukan ini semua bukan tujuan saya untuk mempermalukan atau menyakiti dia. Bahwa apa yang dilakukan dengan mengancam saya hajar kamu dengan tendensi intonasi yang tinggi. Kalau kamu berani begini-begini sama saya, kamu katain saya begini, saya hajar kamu, saya nggak suka. Poinnya adalah bagaimana Agus harus bersikap terhadap masalah ini. Keluarganya dari Wawa, keluarganya dari anak-anak Wawa, orang tuanya, gini loh, punten bukan menasihati atau menggurui. Kalian ini korban, kalian dibantu oleh donatur. Kemudian ada permasalahan konflik antara kalian dengan Novi. Jangan pergi laporin orang ke polisi. Didikan macam apa yang kita mau kasih kepada anak-anak kita kalau kayak begitu? YouTuber Pratiwi Novianti alias Novi disarankan melaporkan balik Agus Salim ke korban penyiraman air keras ke aparat kepolisian dengan pasal penggelapan uang. Uang itu dikumpulkan dengan motif dan pertimbangan untuk pengobatan si Agus. Totalnya berapa saya nggak ngerti, kata Haposan. Haposan menilai Agus salah jika uang donasi masyarakat tidak digunakan untuk berobat. Novi, laporin aja Agus daripada Anda dituntut para donatur itu. Laporin kepada polisi, saran Haposan. Haposan mengaku bingung kenapa bisa Agus yang melaporkan Novi, padahal Novi adalah sosok yang membantunya sejak awal. Novi bisa laporkan Agus itu penggelapan uang, laporin aja, gak usah takut, tegas Haposan. Menurut saya ini ukuran moralitas, sudah ditolong tapi malah ngelaporin, sambungnya. Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari seorang warga bernama M. Agus Salim terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik. Laporan yang dilayangkan Agus terregistrasi dengan nomor LPB 6330/10/2024 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 19 Oktober 2024 dengan penyertaan pasal 27 AUU 1 2024 tentang ITE dan atau pasal 310 dan pasal 311 KUHP jungto pasal 45 ayat 4 terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan dilayangkan terhadap terlapor yaitu Pratiwi Novianti yang menyangkut pengelolaan dana donasi sebesar 1,4 miliar yang dikumpulkan untuk korban penyiraman air keras. Saudara MAS melaporkan dugaan pencemaran nama baik serta ancaman melalui media elektronik yang dilakukan oleh PN. Laporan ini kami terima pada tanggal 19 Oktober 2024 dan akan segera kami tindak lanjuti, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi. Pengacara Agus Salim menuduh YouTuber Pratiwi Novianti pengguna narkoba. Bukannya marah atau melapor ke polisi atau tuduhan itu, Novi justru melakukan cara berbeda. Aktivis sosial itu membuktikan dirinya bukan pemakai narkoba. Pratiwi Novianti mendatangi Balai Kesehatan dan melakukan tes urin Jumat 25 bulan 10 2024. Hari ini 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan, ucap Pratiwi Novianti dikutip dari tribunjakarta.com. Akan langsung saya serahkan, katanya. Tak cuma itu, Pratiwi Novianti juga mendatangi Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil berkas hasil tes kesehatannya saat menjadi pramugari maskapai Sriwijaya Air. Pratiwi Novianti mengaku menjadi pramugari selama 8 tahun dan tak pernah sekalipun memakai narkoba. Hari ini aku habis dari Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil story medical check up. Aku mulai dari tahun 2012 hingga 2020, ucap Pratiwi Novianti. Terakhir saya medical check up itu di bulan Maret dan saya resign di bulan November 2020.